Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Hari yang indah yang telah Tuhan jadikan senantiasa membuahkan hati yang penuh sukacita, oleh karena kita sebagai orang-orang yang percaya yang selalu berharap dan mengandalkan Yesus. Renungan hari ini, mari saya ajak kita semua untuk kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Beginilah bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga berarti kita sebagai manusia, apapun yang ada pada kita itu adalah keberadaan hidup kita. Sebagaimana keberadaan hidup kita itu, apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Yang kedua adalah segala kepunyaan kita, apapun yang kita punyai, lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang ketiga adalah hasrat kita. Hasrat itu adalah apapun juga yang kamu perbuat. Jadi kalau kita perbuat segala sesuatu itu harus penuh dengan hasrat, dan semua bertujuan hanyalah untuk kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Nah, perenungan kita ini di sini membawa kita untuk kita melihat arti daripada kejiwaan kita sendiri. Dalam teks aslinya itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Arti daripada segenap hatimu itu segenap jiwamu. Seluruh jiwa raga kehidupan kita sebagai manusia itu kita persembahkan untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, lakukanlah untuk Tuhan. Kenapa kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Karena kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sulit kita untuk mendapatkan yang namanya kekecewaan. Kekecewaan adalah suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita untuk Tuhan, bukan kekecewaan yang kita terima, tetapi sukacita yang kita terima. Dan sukacita ini tidak ada dijual dimanapun selain didapat daripada Tuhan sendiri, oleh karena kita mengasihi Dia. Dan yang berikut di sini adalah dan bukan untuk manusia, ini adalah suatu berbicara tentang kekecewaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita melakukan segala sesuatu untuk manusia. Kenapa kita bisa kecewa? Sebab tidak ada satu manusia pun yang bisa menepati janji-janjinya. Untuk itu, siapakah yang bisa menepati janji adalah Tuhan. Manusia bisa menepati janji kalau dia mempunyai segala sesuatunya. Tetapi manusia akan sulit menepati janjinya kalau dia tidak mempunyai segala sesuatunya. Untuk itu, dalam perenungan ini membawa kita untuk kita sadar bahwa segala sesuatu apapun yang kita miliki, segala sesuatu apapun yang menjadi kepunyaan kita, segala sesuatu apapun yang menjadi hasrat kita, mari kita serahkan kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh jiwa kita, dan kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Dalam artinya, dalam kehidupan ini kalau orang mau makan tentu dia harus kerja. Tetapi saat kita bekerja, apakah motivasi yang kita punyai dalam suatu pekerjaan kita sehingga semuanya bisa menjadi berhasil? Satu hal yang harus kita tahu, lakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita, mari kita arahkan hanya kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, kekecewaan akan semakin berkurang di dalam kehidupan kita. Manusia kerap kali kecewa oleh karena manusia sendiri, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan kita. Maka dari itu, apa yang harus kita perbuat, yaitu manusia perbuat di sini mengartikan adanya kasih. Dalam arti kasih itu memberi, mengampuni, dan setia berharap kepada Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Maka kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kita setiap saat di dalam setiap langkah kehidupan kita.
Untuk itu kita bisa bersyukur, bersuka cita, kita bisa mempunyai hati yang mau berdamai dengan siapapun. Kita akan mengampuni siapapun juga orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga sebagai orang diampuni, tentunya kita pun harus mengampuni sesama kita. Itulah renungan yang telah saya berikan kepada kita semua. Kiranya renungan ini bisa menjadi panutan dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dampak hanya untuk melakukan untuk Tuhan akan membuat dampak yang besar bagi banyak manusia, di mana mereka dapat melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita memuliakan nama Tuhan dan memuji kemuliaannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.